Di area penampungan kelomang, Rizky pun membagi klasifikasi kelomang berdasarkan ukuran serta jenisnya. Bisa Anda ceritakan fungsi kolam-kolam yang ada di sini? Penampungan kolam-kolam mereka ditampung di sini sebelum dikirim gitu. Ya karena mereka banyak, jadi bikin kolam-kolam seperti ini. Fungsinya ya sebelum pengiriman ditampung dulu gitu. Nanti udah hari pengirimannya baru palingan semingguan sebelum pengiriman. Ya supaya makan, manjat-manjat gitu, menghindari temennya yang mau nginjek-nginjeknya gitu. Lebih adem juga kan kalau ada terik matahari gitu. Belum ini palingan sekitar ya itulah 2 tahunan. Kira-kira ya 5 tahun sampai 8 tahunan. Ini viola jenisnya. Sama sih ini juga viola. Ini jadi satu kolam ini satu jenis. Iya, lebih kecil. Ini yang bayinya dari yang tadi ini. Mini viola. Ini yang kecilnya, itu yang besarnya. Kalau jenis kelaminnya kan emang karena dia di dalam cangkang gitu, kita nggak bisa lihat langsung. Cuma kalau pas bagian dia keluar baru tahu jenis kelaminnya. Dari di sininya sih, di perutnya, bagian perutnya ada 2 cabang gitu. Kadang-kadang ada yang bertelur, cuma emang nggak bisa dilepas, nggak bisa ditetesin karena masih bergantung sama pantai dia. Jadi kalau kecil telurnya itu di dalam air laut dilepasinnya. Nanti kalau udah bayi-bayi kecil dia hidupnya di air laut gitu. Udah beberapa minggu dia baru naik ke daratan nyari cangkang kosong, baru bisa jadi kelomang darat hidupnya. Kemana saja biasanya pesanan diantar? Kalau saya paling jauh ke Makassar, ke Medan, dari Jakarta ya, ke Jawa juga banyak, ke Riau, ya pokoknya se-Indonesia bisa lah. Membiarkan kelomang terjemur oleh sinar matahari langsung merupakan salah satu cara Rizky dalam merawat kelomang. Namun, hal tersebut tidak disarankan bagi mereka yang merupakan seorang hobi. Bagaimana cara merawat kelomang? Penampungannya ya, jadi kolamnya juga luas, terus barangnya juga numpuk-numpuk. Palingan kalau siang hari itu kan teriknya lumayan panas. Cuma ini tidak disarankan untuk penghobi ya. Kalau saya biasanya disiram gitu, biar dia minum gitu, minum rame-rame lah. Kasih makan juga, kan namanya makhluk hidup perlu minum, perlu makan. Cuma harus lebih sering disiramnya aja sih. Soalnya kan di penampungannya juga nggak ada tempat minumnya. Karena emang skala banyak gitu lah. Kalau kayu-kayu itu dia buat panjat-panjatan dia. Memang dia hobi memanjat, gemar gitu. Karena di dalam bak penampungannya juga kan dia numpuk-numpuk. Jadi sedikit kalau dikasih kayu itu sedikit mengurangi numpuk-numpuknya lah. Jadi mereka nggak keinjek-injek temennya gitu. Apakah ada reaksi kurang mengenakan saat Anda membuka bisnis ini? Kalau nyinyir nggak pernah sih, malah mereka support gitu. Lu lakuin udah hal yang benar aja udah orang tua udah senang gitu. Nggak nyusahin orang tua, cari duit yang halal, mau berusaha sendiri. Intinya jangan pernah meminta sama orang, jangan pernah nyusahin orang gitu aja. Kemudian bagaimana cara para pelanggan mendapatkan kelomang yang Anda jual? Saya dijual lewat Instagram aja. Add aja ya, Kelomang Hermit Indonesia. Tentang perawatan, jenisnya. Pokoknya di situ lengkap lah. Sering main-main ke rumah juga ngelihat kerabitan, ngelihat-lihat koleksinya gitu. Sering. Pola pikir apa yang harus dimiliki kaum muda yang ingin memulai bisnis? Kalau buat anak-anak muda sekarang ya, saran aja sih. Semoga dapat inspirasi gitu. Ya yang pertama mental ya. Percuma kalau lu nggak punya mental gitu, lu ngedrop nanti sakit gitu. Yang kedua nggak harus modal sih, yang penting lu punya kemauan aja. Lu bisa nyaloin ini atau bisa
open PO atau apa. Nah, yang ketiga ini, lu sebelum mau ngejual, ngelakuin bisnis, lu harus tahu dulu resikonya, modalnya atau kendalanya, ilmu-ilmunya gitu. Biar nanti nggak kaget sewaktu-waktu lu ngejalanin, datang komplain dari customer, ngeladenin customer. Kan customer rupa-rupa tuh, pasti aja ada kendalanya. Itu aja sih pelajaran lebihnya. Apa rencana Anda ke depannya? Untuk saat ini juga udah seneng ya. Cuma kalau misalnya dibilang perkembangan, ya pengen pasaran saya pengen keluar gitu. Udah bisa masarin keluar secara langsung. Udah punya izin dari dalam negeri buat keluar negeri gitu aja sih. Jadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.